Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat banyak sekali Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan atau bahkan nikmat yang terkadang terlupakan oleh kita. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat yang Allah berikan berupa nikmat keimanan, nikmat keislaman, juga nikmat hidayah dan taufik. Dimudahkannya kita melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkannya kita semua untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat berjamaah Jumat. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini wabil khusus ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menjadi pemberat amalan kita di yaumil akhir. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berikutnya marilah kita senantiasa untuk selalu memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya kualitas ketakwaan dan keimanan seseorang itu harus kita perjuangkan dengan maksimal. Bagusnya keimanan dan ketakwaan seseorang hamba harus diperjuangkan dengan maksimal. Maka dari itu, dengan mimbar Jumat ini, dengan wasilah ibadah Jumat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan agar kita mampu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah di mana beliau akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala tersebut tidak terputus. Pahala tersebut mengalir terus untuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Dan sesungguhnya untuk kaum Muhammad akan aku berikan pahala ghairu mamnun, tidak akan terputus. Begitupun Allah berjanji yang semisal untuk kita umat-umat mukmin yang beriman dan melakukan amal soleh, maka akan Allah berikan pahala ghairu mamnun. Bagaimana Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan melakukan berbagai macam amal kebajikan, melakukan berbagai macam amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, pahala yang tidak akan terputus. Maka dari itu kita berlomba-lombalah. Mumpung kita masih diberikan kemampuan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kita menumpuk amal kebaikan. Namun tentunya harus kita perhatikan, manakala kita melakukan amal soleh, maka amalan soleh yang betul-betul disyariatkan di dalam agama Islam ini, di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebuah amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala amalan tersebut memenuhi dua syarat, yaitu kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dijanjikan pahala yang tidak akan terputus? Karena beliaulah satu-satunya orang yang mendahului, yang mengajarkan umat-umat saat itu dan ajarannya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Quran. Beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan sholat dan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Sehingga ketika hamba-hambanya umat-umat mukmin mengamalkan amalan-amalan tersebut, otomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kebagian pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah terus berikan pahalanya karena beliaulah yang pertama kali mencontohkan. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan kepada umat-umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah lah yang akan memberikan penghargaan, Allah lah yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang terdahulu yang pernah mengajarkan syariat ini. Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam syariat ini. Maka pahalanya akan mengalir dengan otomatis, tanpa kita harus menghadiahkan atau tidak menghadiahkan. Manakala seorang hamba membaca suratul Fatihah tanpa harus dihadiahkan, sudah otomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kebagian pahalanya. Nah, itulah di sini sebuah pelajaran besar buat kita. Jadilah kita orang-orang yang pertama kali mampu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, lalu amal soleh itu diikuti oleh orang-orang yang banyak, akibat dari ajakan kita banyak orang yang melakukan amal soleh tersebut, maka kita yang mengajak akan kebagian pahala ghairu mamnun, mengalir terus hatta kita sudah meninggal dunia. Maka di sini harus menjadi motivasi buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita, agar kita mampu mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan sekaligus mencontohkan kebaikan tersebut. Tentunya sekali lagi, tidak semua kebaikan yang dianggap baik oleh kebanyakan manusia itu benar menurut syariat. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang benar menurut syariat. Karena hadis ini sebagian muslimin kita ada yang menyalahartikan, ada yang menyalahpahamkan. Dia mengatakan mandala ala khairin adalah orang yang pertama kali menciptakan syariat, sehingga mereka mengklaim membolehkan adanya ritual-ritual baru di dalam agama. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Mandala ala khairin yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang menunjukkan kepada orang lain sebuah syariat yang sudah diajarkan oleh agama ini. Sebuah syariat yang benar yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis.
lalu ajakan kita ini diikuti, dilakukan oleh orang-orang tersebut, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Ini sebuah motivasi buat kita agar kita bersemangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan berlomba-lomba mengajak orang-orang agar berbuat kebaikan pula. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Amal berikutnya yang Allah akan berikan pahala yang mengalir, Allah akan berikan pahala ghairu mamnun, yaitu amalan-amalan kebajikan atau amalan-amalan soleh yang kita lakukan secara rutinitas, secara kita dawam. Pada saat kita sedang diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesempatan, kita merutinitaskan melakukan sebuah amalan. Maka manakala kita diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta itu sakit atau hatta kita sedang dalam perjalanan, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana yang biasa kita lakukan pada saat kita berada dalam kondisi sehat dan kondisi mukim. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza maradal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sedang sehat. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Inilah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan soleh yang dilakukan oleh hambanya secara dawam, secara rutinitas, hatta itu amalan kecil. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan dengan kontinu, dengan rutinitas, walaupun amalan tersebut kecil. Ini yang paling Allah cintai. Maka dari itu, manfaatkan kondisi kita yang sekarang ini. Kita harus memiliki amalan-amalan andalan yang mampu kita lakukan secara rutinitas. Gak usah yang besar-besar. Paling tidak kita kalau mampu melaksanakan saum Senin Kemis, atau kalau berat saum Senin Kemis, senantiasa kita sholat berjamaah di masjid. Senantiasa kita melakukan sedekah, walaupun infaknya 1.000 atau 2.000, tapi itu kita lakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus. Maka manakala nanti suatu udzur Allah berikan kepada kita ditakdirkan sakit atau kita ditakdirkan safar dalam sebuah perjalanan, sehingga kita tidak mampu melakukan amalan-amalan yang biasa kita rutinkan, maka Allah akan berikan tetap pahala kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut. Maka ini sebuah peluang yang wajib kita manfaatkan. Kita sebagai hamba mukmin harus memiliki 1 atau 2 paling tidak amalan andalan yang biasa kita rutinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar nanti manakala Allah Subhanahu wa taala berikan umur kita panjang, di mana kondisi fisik kita sudah lemah, sudah sakit-sakitan, kita tidak akan mampu lagi saum Senin Kemis. Kita tidak akan mampu lagi melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka ketika pada saat mudanya kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan tadi, maka saat tua pun Allah akan memberikan pahalanya ghairu mamnun, padahal kita tidak melakukannya karena udzur. Karena sesungguhnya orang yang seperti itu tidak melakukan amalan-amalan tersebut bukan karena malas, tetapi karena udzur yang Allah berikan, karena sedang perjalanan atau karena sedang sakit. Maka jemaah rahimakumullah, mari kita berlomba-lomba. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua agar kita mampu memilih 1, 2, atau 3 atau beberapa amalan yang bisa kita rutinkan setiap hari, setiap malam dalam kehidupan kita. Dan sangat banyak sekali.
Minimalnya sholat witir 1 rakaat sebelum tidur bisa kita dawamkan. Manakala nanti kita sudah tua, kondisi fisik kita sudah tidak kuat lagi untuk melakukan itu, maka tetap pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala terus ghairu mamnun hatta kita sampai kondisi lemah atau bahkan sampai kita meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.